Halo teman-teman, balik lagi di channel Ngulik Saham Cuan. Coba jujur ya, pernah nggak kamu kepikiran kayak gini? Gue beli saham, tapi sebenarnya gue punya apa sih? Punya perusahaan? Punya kertas? Atau cuma punya angka yang naik turun di aplikasi? Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi penting banyak buat pemula. Karena banyak orang sudah punya saham, tapi belum benar-benar paham apa yang mereka pegang. Akhirnya yang sering kejadian, lihat harga turun, panik. Lihat harga naik, senang berlebihan. Tapi sebenarnya nggak ngerti lagi pegang apa. Nah, di video ini kita bakal bahas satu hal dasar tapi krusial. Kalau beli saham, sebenarnya kita punya apa? Tenang, tanpa grafik ribet, tanpa istilah aneh, dan tanpa ajakan beli saham apapun. Oke, sekarang kita masuk ke konsep paling dasar di saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Bukan tebakan, bukan janji, tapi kepemilikan yang nyata. Biar kebayang, kita pakai analogi yang simpel. Bayangin ada kedai kopi kecil, tapi rame. Setiap hari ada pembeli, usahanya kelihatan jalan. Untuk menjalankan usaha ini, dibutuhkan modal. Misalnya total modalnya 1 miliar rupiah. Modal ini lalu dibagi jadi 1 juta bagian. Artinya, satu bagian itu satu saham. Kalau kamu punya satu saham, kamu punya sebagian kecil dari usaha itu. Kalau punya 10.000 saham, kepemilikan kamu lebih besar. Jadi, saham itu bukan kertas dan bukan cuma angka di aplikasi, tapi bukti kepemilikan usaha yang nyata. Walaupun porsinya kecil, kamu tetap ikut punya bisnisnya. Punya saham artinya kamu ikut menanggung risiko usaha, ikut merasakan hasil usaha kalau ada, dan punya hak sebagai pemilik walaupun kecil. Jadi beli saham itu bukan main tebak-tebakan, tapi ikut terlibat di sebuah bisnis. Sekarang biar makin kebayang, kita pakai contoh yang dekat dengan Indonesia. Anggap ada perusahaan fiktif bernama PT Maju Rame Indonesia. Bisnis PT Maju Rame ini sederhana tapi jelas. Punya banyak cabang, produknya laku di masyarakat, dan pegawainya ribuan orang. Perusahaan ini kemudian masuk ke bursa, dan sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Artinya, siapapun yang punya sahamnya ikut punya sebagian kecil dari perusahaan ini. Kalau bisnisnya berkembang, cabang nambah, dan penjualan naik, biasanya banyak orang makin percaya melihat usahanya kelihatan jalan. Sebaliknya, kalau bisnisnya melambat, penjualan turun, dan biaya naik, sebagian orang jadi lebih hati-hati melihat risikonya. Jadi intinya, saham itu mencerminkan kepercayaan orang terhadap bisnisnya. Bukan angka acak, tapi reaksi banyak orang terhadap kondisi usaha yang nyata. Sekarang, kita bahas kesalahan yang sering banget terjadi di pemula. Bukan karena niatnya salah, tapi karena cara pandangnya keliru sejak awal. Kesalahan pertama, banyak pemula ngira saham itu cuma angka di aplikasi. Naik senang, turun panik. Padahal, di balik angka itu ada bisnis nyata, ada perusahaan, ada pegawai, dan ada aktivitas usaha setiap hari. Kalau cuma lihat angka, wajar kalau gampang panik. Kesalahan kedua, merasa nggak punya apa-apa cuma karena sahamnya kecil. Saham gue cuma dikit, emangnya ngaruh. Padahal, kecil tetap kepemilikan. Semua pemilik besar juga mulai dari kecil. Yang penting itu paham konsepnya dulu. Kesalahan ketiga, beli saham tanpa ngerti bisnisnya. Akhirnya ikut-ikutan, mudah panik dan gampang nyalahin pasar. Setelah kita paham saham itu kepemilikan usaha, sekarang kita bahas cara mikir yang lebih sehat, supaya belajar sahamnya nggak bikin stres. Tips pertama, anggap saham itu kepemilikan usaha, bukan sekedar angka yang bergerak di layar. Setiap dengar kata saham, biasakan tanya, ini perusahaan apa? Bisnisnya ngapain? Kalau belum mengerti, itu tanda belum waktunya ambil keputusan apapun. Tips kedua, jangan cuma lihat harga. Harga bisa berubah-ubah, tapi usahanya tetap jalan. Harga itu reaksi pasar, sedangkan usaha itu kenyataan di lapangan. Kalau cuma fokus ke harga, emosi kamu ikut naik turun. Tips ketiga, fokus paham dulu, bukan hasil dulu. Ibarat belajar naik sepeda, seimbang dulu, baru mikir ngebut. Oke, kita simpulkan. Beli saham itu artinya punya sebagian perusahaan. Walaupun porsinya kecil, secara konsep kamu tetap ikut memiliki bisnisnya. Saham itu bukan kertas, dan bukan sekedar angka di aplikasi. Di balik saham, ada bisnis nyata yang benar-benar jalan.
Karena itu, satu hal penting yang perlu kamu pegang. Paham kepemilikan itu penting sebelum melangkah. Kalau kamu ngerti apa yang kamu pegang, kamu nggak gampang panik dan ikut-ikutan. Di channel Ngulik Saham Cuan, kita belajar saham dari nol, pakai bahasa santai dan logis, dan fokus ke pemahaman, bukan janji keuntungan. Sampai ketemu di video berikutnya.